Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Di depan tungku alkimia, ekspresi Hanli serius. Dahinya dipenuhi keringat dan napasnya tampak agak tidak seimbang. Dia telah melebih-lebihkan kesulitan memurnikan pil Dao sebanyak mungkin, tetapi sekarang dia sedang memurnikannya sendiri. Dia menyadari bahwa dia sangat salah. Pemurnian pil Dao benar-benar berbeda dari pil biasa. Meskipun pil biasa memiliki resep yang selalu berubah, prosesnya pada dasarnya adalah memurnikan semua jenis jamu terlebih dahulu, kemudian mengumpulkan jamu ini, memadatkannya menjadi bentuk pil, dan akhirnya meninggalkan tungku. Pil Dao, bagaimanapun, berbeda. Segala sesuatu tentang itu berpusat pada materi yang mengandung kekuatan hukum. Oleh karena itu, selama proses pemurnian, seseorang harus menyempurnakan bahan sambil terus menggabungkan berbagai bahan, dan bahan hukum dengan cara bola salju. Ini setara dengan memurnikan bahan dan memadatkan pil pada saat yang sama, yang 10 kali lebih sulit. Perpaduan berbagai tumbuhan, pengendalian api, keseimbangan khasiat obat, dan langkah lainnya bahkan lebih rumit. Secara khusus, butiran kristal bahan utama yang mengandung kekuatan waktu juga harus mencapai keseimbangan tertentu dengan berbagai khasiat obat agar dapat menyatu dengan sempurna, membuat proses pemurnian menjadi lebih sulit. Hanli merasa seolah-olah dia sedang mengendalikan pasukan yang sangat besar dan mempraktikkan formasi militer yang sangat kompleks, tetapi semua orang di tentara tidak berada di bawah kendalinya, dan bahkan ada konflik di antara mereka dari waktu ke waktu. Dia harus menyeimbangkan semua konflik sambil membimbing semua orang ke arah formasi militer. Jika bukan karena peningkatan besar sebelumnya dalam alkimia, dia tidak akan mampu bertahan, dan gagal di ambang kesuksesan. Namun, meski begitu, pada titik ini dalam proses pemurnian, dia secara bertahap merasa itu berat, tetapi masih banyak bahan yang belum menyatu ke dalam tungku alkimia. Setelah bahan-bahan ini ditambahkan, akan ada lebih banyak area yang perlu dikontrol. Karena pil Dao mengandung kekuatan hukum, sebelum pemurnian selesai, ia tidak dapat bersentuhan dengan kekuatan hukum lainnya. Jika tidak, itu akan menyebabkan perubahan pada pil setengah jadi, dan kecelakaan apapun akan menyebabkan kegagalan pemurnian. Oleh karena itu, kekuatan magis mantra Treasure Wheel Hanli tidak dapat digunakan saat ini, dan dia hanya bisa mengandalkan alkimia untuk mendukungnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengangkat tangannya lagi, mengeluarkan sebagian material dan melemparkannya ke tungku alkimia. Api tungku naik lagi. Seiring waktu berlalu, beberapa bahan yang tersisa dilemparkan ke dalam pil. Napas Hanli menjadi lebih berat, pipinya memerah, dan matanya menjadi merah. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia memancarkan cahaya biru yang membungkus material. Itu adalah sebotol cairan roh hijau, dan dia melemparkannya ke tungku alkimia lagi. Cairan hijau disuling di tungku alkimia, dan diintegrasikan ke dalam pil putih yang sudah berubah menjadi bola. Lapisan cahaya hijau muncul di permukaan pil putih, tetapi perlahan meredup dan hampir menghilang sepenuhnya. Tetapi pada saat ini, pil putih itu tiba-tiba bergetar, dan cahaya aneh dengan warna berbeda muncul di permukaannya, saling terkait satu sama lain dan bergetar hebat. Ekspresi Hanli berubah. Dia ingin melakukan sesuatu, tapi sudah terlambat. Suara teredam datang dari pil putih, dan retakan muncul di permukaannya. Pada saat berikutnya, semua cahaya di permukaan pil menghilang, dan roh Qi yang memenuhi sekeliling berhenti tiba-tiba. Semua ini terjadi terlalu tiba-tiba, dan semuanya kembali normal dalam sekejap mata. Seolah-olah dia tidak memurnikan pil Dao, tetapi pil biasa. Hanli menghela nafas sebelum melemparkan segel mantra ke udara. Api perak di dasar kuali segera menghilang dan berubah menjadi manusia api perak kecil. Semua api diserap ke dalam tubuhnya. Dengan lambaian tangannya,
Pil yang pecah itu terbang keluar dari tangannya, terbungkus cahaya hijau, dan dengan lembut jatuh di antara jari-jarinya. Han Li mendekatkan pil di tangannya ke matanya, dan gelombang yang baru saja muncul di hatinya berangsur-angsur menjadi tenang. Dia sudah siap secara mental untuk kegagalan pertamanya dalam menyempurnakan pil Dao, terutama karena dia sedang menyempurnakan pil Dao waktu yang berisi salah satu dari 3 hukum tertinggi. Sambil berpikir, matanya berbinar, dan sudut mulutnya membentuk senyuman. Bagi alkemis lainnya, pil yang gagal ini hanyalah pemborosan, tetapi baginya, itu sangat berguna. Han Li membentuk mantra dengan kedua tangan, dan cahaya keemasan melintas di belakangnya. Mantra Treasure Wheel muncul, berdengung dan berputar. 360 kelompok pola Dao waktu pada roda harta semuanya bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan mata vertikal keemasan muncul di tengah lubang. Itu adalah mata kebenaran. Permukaan mata vertikal keemasan itu berkilat, dan perlahan terbuka, memperlihatkan bola mata di dalamnya. Cahaya keemasan menyilaukan terpancar dari bola mata, dan rune emas aneh yang tak terhitung jumlahnya beredar di bola mata. Saat rune ini berputar, cahaya keemasan yang dipancarkan oleh Eye of Truth berkedip tanpa henti, menyilaukan orang. Setelah meningkatkan jumlah pola Dao waktu menjadi 360 grup, atmosfer dan wawasan Eye of Truth benar-benar berbeda dari sebelumnya. Han Li menutup matanya dan menggunakan Eye of Truth untuk melihat dunia sekitarnya, dan alisnya tiba-tiba terangkat. Lapisan pembatas di sekitar rumah gua tidak berguna di depan mata kebenaran, dan mudah dilihat. Tidak hanya itu, semua aliran kekuatan spiritual pada batasan itu ditampilkan dengan jelas, seolah-olah dia sedang melihat pola di punggung tangannya. Sayangnya, hanya ada sedikit batasan di sekelilingnya, dan dia tidak bisa menampilkan kemampuan observasi yang sebenarnya dari Eye of Truth. Han Li menarik pandangannya dari sekitarnya. Wawasan Eye of Truth akan selalu ditampilkan di masa depan, tapi saat ini, dia tidak mempedulikannya. Murid emas berbalik dan melihat pil limbah di tangannya. Cahaya keemasan di mata kebenaran tiba-tiba muncul, dan itu memancarkan cahaya keemasan yang tampak besar, mengenai pil limbah, dan terintegrasi ke dalamnya. Pil limbah segera muncul dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan terus berjatuhan, memancarkan gelombang kekuatan waktu. Pada saat berikutnya, pil limbah tiba-tiba berputar di udara, dan permukaannya memancarkan cahaya hijau, dan cairan spiritual hijau terpisah darinya. Pada saat yang sama, pil limbah berkelebat dengan berbagai warna, dan ada beberapa perubahan kecil yang terjadi di berbagai bagian pil. Ini adalah perubahan setelah cairan hijau dan berbagai bahan pil menyatu. Meskipun itu adalah perubahan terbalik, seluruh proses masih bisa terlihat jelas. Omong-omong, alasan mengapa Han Li memiliki kepercayaan diri untuk mencoba menyempurnakan pil itu secara alami karena kemampuan Eye of Truth untuk membalikkan waktu. Lapisan cahaya biru muncul di matanya, dan dia menatap pil limbah, tidak melepaskan detail apapun. Tiba-tiba, matanya bergerak sedikit. Pada langkah inilah kesalahan menyebabkan pil meledak. Cairan hijau dengan cepat terpisah dari pil limbah, dan berbagai warna pil meredup, kembali ke keadaan sebelum cairan hijau ditambahkan. Mata Han Li berkilat dengan cahaya biru, dan hatinya dipenuhi kegembiraan. Setelah melihatnya secara terbalik, seperti yang diharapkan, dia menemukan alasan kegagalannya. Perubahan pada pil limbah berlanjut, dan lapisan cahaya putih muncul lagi, dan kemudian beberapa bubuk putih terpisah darinya. Pil sekali lagi muncul dengan berbagai warna cahaya, dan pada saat yang sama, ada beberapa perubahan halus. Han Li tidak membuat kesalahan pada langkah ini, tetapi sekarang dia melihatnya lagi, dan menggabungkannya dengan pengalaman sebelumnya, dia secara alami memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang langkah ini. Dengan cara ini, pil limbah dipisahkan dari bahan dari waktu ke waktu, dan proses pemurnian pil ditampilkan secara terbalik.
Han Li melihatnya dari awal hingga akhir, dan dia memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang proses pemurnian pil Dao. Pada akhirnya, pil limbah dikembalikan ke butiran kristal waktu, dan proses kondensasi butiran kristal waktu diputar ulang, dan kemudian selesai sepenuhnya. Namun, dia tidak peduli dengan bagian ini. Cahaya keemasan berkedip 2 kali, lalu menghilang, dan pil limbah muncul lagi. Meskipun dia sekarang berada di tahap akhir dewa sejati, menggunakan mata kebenaran pernah menghabiskan lebih dari setengah kekuatan spiritual surgawinya. Han Li menghela nafas panjang, mengeluarkan pil, dan meminumnya. Dia menutup matanya untuk menyempurnakan kekuatan obat, dan pada saat yang sama, dia dengan hati-hati meninjau proses pemurnian pil Dao di benaknya. 1 jam kemudian, dia membuka matanya, dan cahaya ilahi bersinar di matanya. Semangatnya sangat terangkat. Dia tidak segera mulai memurnikan, karena butiran kristal membutuhkan waktu sebulan untuk mengembun. Di bulan berikutnya, Han Li tidak melakukan apa-apa lagi. Dia hanya menggunakan Eye of Truth untuk mengamati proses penyempurnaan pil berulang kali. Dalam sekejap mata, sebulan berlalu. Botol langit akhirnya memadatkan setetes cairan hijau lagi, dan Han Li segera memadatkannya menjadi butiran kristal waktu. Kemudian, dia mengeluarkan 1 set bahan lagi, dan memulai putaran kedua pemurnian. Setelah menyaksikan proses pemurnian berkali-kali, Han Li sangat akrab dengan proses pemurnian, dan dengan sangat lancar menyelesaikan langkah sebelumnya, dan segera mencapai langkah memadukan cairan semangat hijau. Dia mengeluarkan sebotol cairan roh hijau, dan dengan 1 tangan, menuangkan cairan roh ke dalam tungku pil. Di tungku pil panas yang membakar, cairan hijau itu dimurnikan, dan menyusut lebih dari setengahnya. Han Li melambaikan tangannya, dan cahaya hijau menyelimuti cairan hijau itu, dan menyatukannya ke dalam pil. Kedua tangannya dengan cepat membentuk segel, dan cairan hijau itu perlahan menyatu ke dalam pil. Pil itu menyala dengan cahaya hijau, lalu menghilang. Melihat ini, Han Li menghela nafas lega, mengeluarkan materi berikutnya, dan melemparkannya ke tungku pil. Mungkin karena dia telah melihat proses pemurnian berkali-kali sebelumnya, proses pemurniannya sangat lancar, dan dia berhasil menggabungkan bahan-bahan tersebut ke dalam pil. Dalam sekejap mata, hanya tersisa 6 atau 7 materi. Tetapi pada saat ini, ekspresi Han Li menjadi serius, dan lapisan keringat muncul di dahinya, seolah-olah dia telah mencapai batas tertentu dalam semua aspek. Dia mengertakkan gigi, dan dengan lambaian tangannya, mengeluarkan lem spiritual putih, dan menambahkannya ke tungku pil. Tiba-tiba, cahaya putih menyala di tungku pil, dan terdengar suara teredam lainnya, diikuti dengan bau hangus. Alis Han Li berkerut, tapi segera rileks. Dia memejamkan mata dan beristirahat sejenak, memulihkan pikirannya yang lelah. Kemudian, dia melambaikan tangannya, mengeluarkan pil limbah, dan pada saat yang sama, membentuk segel. Roda kebenaran muncul lagi, dan dia dengan cepat menggunakan mata kebenaran untuk melihat pil limbah. Cahaya keemasan terbang keluar, dan tenggelam ke dalam pil limbah. Tiba-tiba, cahaya keemasan besar muncul di pil limbah, dan mulai membalikkan proses pemurnian. Dengan Eye of Truth, Han Li dengan cepat menemukan alasan kegagalan ini. Sebulan kemudian, dia mengulangi metode yang sama, dan memulai pemurnian ketiga. Selama periode ini, dia seperti sebelumnya, terus-menerus menggunakan mata kebenaran untuk mengamati proses pemurnian. Kemampuan pembalikan waktu Eye of Truth hampir setara dengan membiarkannya menyempurnakan berkali-kali, dan mengumpulkan pengalaman yang kaya. Sama seperti sebelumnya, Han Li dengan lancar menyelesaikan semua langkah sebelumnya, lalu mengeluarkan lem spiritual putih, dan melemparkannya ke tungku pil. Dia sudah memahami kunci langkah ini, dan tangannya membentuk segel, dan dengan cepat menyelesaikannya. Han Li mengeluarkan bahan berikutnya, dan melemparkannya ke dalam tungku pil.
Pada saat ini, pemurnian pil sudah mendekati akhir. Dia hanya perlu menggabungkan 7 bahan yang tersisa ke dalam pil, dan itu akan dianggap sukses. Dia hanya gagal 2 kali, dan dia telah mencapai hasil ini, jadi dia cukup senang. Tapi setelah 1/4 jam, dia tidak bisa bahagia lagi. Wajah Han Li tenggelam. Dia melambaikan tangannya untuk menghentikan nyala api di bawah tungku dan mengeluarkan pil limbah. Kali ini, kemajuannya dalam alkimia tidak bagus. Dia hanya berhasil mengintegrasikan 1 bahan ke dalam pil. Ketika dia mencoba mengintegrasikan materi kedua, dia gagal lagi. Semakin dekat dia sampai akhir, semakin sulit jadinya. Memikirkan hal ini, Han Li hanya bisa cemberut. Dengan Eye of Truth, tidak peduli betapa sulitnya proses alkimia, selama dia berulang kali melihatnya, dia yakin bisa mengatasinya. Namun, dia hanya menyiapkan 9 set materi. Dia sudah menghabiskan 3 set. Jika 6 set bahan yang tersisa masih belum cukup untuk menyempurnakan pil Dao. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia tidak memikirkannya lagi. Dia sekali lagi menggunakan Eye of Truth dan melihat pil limbah. 1 bulan kemudian, Han Li memulai penyempurnaan keempat. Langkah-langkah sebelumnya berhasil diselesaikan. Segera, dia tiba di tempat dia gagal sebelumnya. Dengan pengamatan berulang sebelumnya dan bantuan mantra Treasure Wheel, dia dengan cepat melewati langkah ini dan dengan mulus menyatukan sepotong madu keemasan ke dalam pil. Dia menenangkan pikirannya dan melihat ke samping. Masih ada 5 bahan yang tersisa. Han Li diam-diam mengatupkan giginya. Dia mengambil bahan berikutnya dan memasukkannya ke dalam tungku. Ekspresinya sangat terfokus. Lapisan cahaya hijau samar muncul di wajahnya. Kedua tangannya dengan cepat membentuk tanda dan dia menunjukkan teknik alkimia yang ekstrim. Di dalam tungku, pil itu sedikit menggelinding. Permukaannya berkedip dengan warna berbeda, berfluktuasi antara terang dan gelap. Setiap kali dia menambahkan materi, dia perlu menyesuaikan hubungan antara materi baru dan materi lain di dalam pil untuk mencapai keseimbangan baru. Ini seperti menuangkan baskom berisi air dingin ke dalam panci berisi minyak dan tidak membiarkan minyak terciprat. Kedua tangan Han Li membentuk sebuah tanda. Dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan berbagai kekuatan obat yang saling bertentangan dalam pil dan menstabilkannya. Gerakan tangan Han Li tiba-tiba membeku. Wajahnya menjadi suram. Kali ini, tidak ada satu materi pun yang berhasil diintegrasikan ke dalamnya, dan gagal. Dia duduk dalam diam untuk waktu yang lama. Dia mengeluarkan pil limbah dan menggunakan Eye of Truth untuk melihat pil limbah itu lagi. 1 bulan kemudian, alkimia kelima dimulai. Setelah sebulan pemeriksaan berulang, Han Li sudah memahami alasan kegagalannya sebelumnya. Hasil alkimianya kali ini sama seperti sebelumnya, dan dia berhasil melewati rintangan tersebut. Namun, ketika dia menyempurnakan materi berikutnya, tidak peduli seberapa hati-hati dia dan bagaimana dia mendorong keterampilan alkimia hingga batasnya, dia tetap gagal pada akhirnya. Han Li tak berdaya tersenyum pahit. Dia mengaktifkan True Sight-nya dan melihat pil yang gagal untuk menemukan alasan kegagalannya. Setelah menunggu selama sebulan, dia mulai memurnikan lagi dan berhasil lulus ujian. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Han Li duduk bersila di kediaman. Jari-jarinya seperti bunga teratai yang mekar saat dia membentuk segel satu demi satu. Suara berderak samar terdengar dari dalam tungku pil, dan berbagai lampu berwarna berkedip. Meski ada penutup yang memisahkannya, beberapa di antaranya masih bisa dilihat dari waktu ke waktu. Udara dipenuhi dengan aroma obat yang kaya. Anehnya, tidak ada satu bahan pun di sampingnya. Semua bahan telah diintegrasikan ke dalam pil di tungku. Selama beberapa bulan terakhir, meskipun Han Li telah mencoba yang terbaik untuk menyempurnakan materi yang tersisa, dia tidak berhasil pada percobaan pertama. Setelah setiap kegagalan,
dia akan menggunakan Eye of Truth untuk meringkas pengalamannya sebelum berhasil menyempurnakannya. Meskipun dia secara bertahap mengatasi rintangan, bahan yang dia siapkan semuanya habis. Sekarang, ini adalah bagian terakhir dari material di tungku. Adapun materi terakhir, dia pernah gagal sebelumnya. Setelah itu, dia menggunakan Eye of Truth untuk berulang kali mengamatinya beberapa kali. Di dalam hatinya, dia diam-diam menganalisisnya tidak kurang dari 100 kali. Jika tidak ada kecelakaan, seharusnya tidak ada masalah dalam menyempurnakan kali ini. Yang harus dia khawatirkan sekarang adalah pil Calamity. Saat ini, dia hanya memiliki satu porsi materi ini. Jika dia tidak bisa menahan pil Calamity, dia tidak akan memiliki kesempatan kedua dalam beberapa ratus tahun ke depan. Rumput embun kental, ginseng buatan surgawi, dan bahan lainnya lebih mudah ditangani. Dia masih memiliki beberapa benih dan bibit di tangannya. Dia bisa terus mematangkan mereka dengan cairan hijau. Namun, beberapa bahan lain yang bukan ramuan spiritual tidak dapat dimatangkan dengan cairan hijau. Dia harus menghabiskan batu esensi abadi untuk membelinya. Beberapa bahan tidak dapat dengan mudah dibeli di luar, terutama beberapa bahan spiritual utama. Dia hanya menemukannya di alat ajaib penyimpanan Taoyu. Jika dia harus menemukannya sendiri, dia tidak tahu berapa banyak waktu dan tenaga yang diperlukan. Saat ini, dia berada di Laut Angin Hitam. Bahkan jika dia menawarkan hadiah di aliansi Anika, dia tidak bisa membelinya sama sekali. Jadi ini adalah kesempatan terakhirnya. Dia tidak boleh melewatkannya. Han Li mengangkat perhatian penuhnya, indera ilahinya menjelajahi semua perubahan di tungku pil. Kedua tangannya membentuk gerakan untuk mengendalikan semua yang ada di tungku pil. Saat ini, berbagai kekuatan obat di tungku pil bentrok dengan sengit. Itu seperti sepanci air mendidih. Meskipun dia telah menguasai poin-poin kunci dari alkimia ini, dia masih merasa itu sangat sulit. Seiring waktu berlalu, pikiran Han Li perlahan memasuki keadaan tenang yang tak tertandingi, seperti sumur kuno tanpa riak. Tangannya menjadi lebih lambat, tetapi setiap gerakannya memancarkan pesona yang tak bisa dijelaskan. Mantra demi mantra terbang keluar dari tangannya dan masuk ke dalam kuali. Situasi awalnya rumit di tungku pil menjadi sederhana di mata Han Li. Dia bisa mengendalikannya lebih dan lebih mudah. Semua jenis kekuatan obat yang bentrok dengan sengit di dalam kuali alkimia tiba-tiba menjadi tenang, dengan cepat maju sesuai dengan langkah-langkah yang tercatat dalam resep pil. Senyum muncul di wajahnya. Keterampilan alkimia miliknya tanpa sadar telah mengambil langkah maju yang besar. Dia menerobos kemacetan dan memasuki dunia baru. Han Li menarik napas ringan. Ekspresinya menjadi serius lagi. Mantra di tangannya tiba-tiba berubah. Bum bum bum. Suara di tungku pil menjadi semakin keras, seperti deru guntur. Itu bukan ledakan pil, tapi lonjakan berbagai yuan qi. Berbagai sinar cahaya yang dipancarkan dari tungku pil menjadi semakin menyilaukan, dan secara bertahap bergabung menjadi satu, berubah menjadi warna emas murni. Mata Han Li berbinar. Dia tahu bahwa pemandangan di depannya adalah tanda bahwa pil itu akan segera terbentuk. Mantra di tangannya menjadi lebih mendesak, dan cahaya keemasan di tungku pil menjadi semakin menyilaukan. Dari waktu ke waktu, itu diringkas menjadi berbagai naga, harimau, awan berwarna-warni, dan bentuk lainnya. Pada saat ini, suara dari tungku pil tiba-tiba berubah, seperti raungan binatang raksasa. Bang, suara keras terdengar. Tungku pil tiba-tiba mekar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Tutup tungku terguncang, dan cahaya keemasan menyilaukan terbang keluar dari tungku. Itu adalah pil emas seukuran lengkeng. Sinar cahaya keemasan seperti api terpancar dari ramuan, mengembun menjadi lingkaran gelombang cahaya keemasan yang beriak ke segala arah. Permukaan pil ditutupi dengan pola emas Dao yang mewakili pil Dao.
Itu memancarkan fluktuasi misterius dari hukum waktu, yang dekat dengan hukum surga. Apalagi, ada dua pola dao emas di pil itu. Mata Han Li berkilat dengan sedikit keterkejutan saat melihat pemandangan ini. Dia tidak berharap untuk memperbaiki pil dao kelas 2. Mungkin karena kekuatan waktu dalam butir kristal waktu sangat kaya, atau mungkin karena alasan lain. Bagaimanapun, pil dao kelas 2 jauh lebih efektif daripada pil dao kelas 1. Tepat pada saat ini, langit yang semula cerah di atas pulau itu tiba-tiba melonjak dengan angin dan awan. Bintik cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya muncul, dengan cepat membentuk awan emas yang sangat besar yang berjatuhan tanpa henti. Melihat dari jauh, awan emas tidak bisa dilihat sekilas. Tampaknya memenuhi seluruh langit, dan laut di bawahnya juga terpantul dalam warna emas. Fluktuasi hukum yang sangat besar dipancarkan dari awan emas, dan energi spiritual dalam radius ratusan ribu mil berjatuhan dengan keras. Fluktuasi hukum di awan emas terlalu kuat. Para kultivator yang berada jutaan mil jauhnya juga merasakan jantung berdebar yang tidak dapat dijelaskan dan memandangi awan emas. Awan emas berjatuhan dengan keras, dan warnanya menjadi semakin pekat. Dalam beberapa tarikan napas, itu tampak menjadi besar, menutupi seluruh langit, dan tidak ada satupun sinar matahari yang dapat menembus. Meskipun seluruh wilayah laut diterangi dengan cahaya keemasan yang terang, itu memberi orang perasaan yang sangat berat, seolah-olah seluruh dunia sedang menekan mereka. Di dalam kediaman gua, Han Li merasakan situasi di luar dan mengerutkan kening. Meskipun dia telah melihat catatan kesengsaraan pil di buku-buku kuno, dia tidak menyangka kekuatannya akan lebih besar dari yang dia kira. Serangkaian suara gemuruh terdengar dari dalam awan emas, dan pusaran emas raksasa tiba-tiba muncul sebelum berputar dengan cepat. Semburan cahaya keemasan yang menyilaukan meletus dari pusat pusaran sambil mengeluarkan suara mendesis. Semburan fluktuasi hukum yang menakutkan yang tampaknya mampu menghancurkan semua benda yang turun dari pusaran dan menyelimuti kediaman gua. Retakan mulai muncul di seluruh dinding kediaman gua, dan tubuh Han Li bergidik. Petir keemasan melintas di udara di atas kediaman gua, dan Taois Xie muncul. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat awan emas di langit, dan cahaya keemasan melintas di matanya saat sedikit emosi muncul di wajahnya. Tepat pada saat ini, pusaran emas di langit tiba-tiba menyala, dan cahaya keemasan yang menusuk keluar dari dalam sebelum meluncur menuju kediaman gua di bawah. Di dalam cahaya keemasan ada rune emas yang tak terhitung jumlahnya yang berkedip dalam hiruk-pikuk sambil memancarkan fluktuasi hukum waktu yang mengerikan. Namun, fluktuasi hukum waktu ini jelas dijiwai dengan rasa pembantaian yang kuat. Taois Xie tidak berusaha menghentikan, dan dia hanya berdiri diam di tempat. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya keemasan menghantam kediaman gua sebelum menghilang ke dalamnya. Pembatasan di luar kediaman gua dan dinding batu tetap sama sekali tidak terluka, dan seberkas cahaya keemasan mampu melewatinya seolah-olah itu adalah ilusi. Di dalam kediaman gua, hati Han Li tersentak kaget saat dia merasakan apa yang terjadi di luar. Kesengsaraan pil telah turun jauh lebih cepat dari yang dia perkirakan. Dia buru-buru membuat segel tangan, dan cahaya keemasan cemerlang meletus dari tubuhnya saat mantra Treasure Wheel muncul. Riak emas yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari roda harta karun sebelum menyelubungi inti dao emasnya. Pada saat yang sama, dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan 7 cincin bintang. Cincin bintang berputar seperti kilat sebelum terhubung satu sama lain untuk membentuk cincin yang lebih besar. Ini tidak lain adalah Seven Glorious Star Rings. Cahaya bintang yang menyilaukan memancar keluar untuk membentuk penghalang cahaya berbintang dengan gambar bintang yang tak terhitung jumlahnya berkedip di atasnya. Serangkaian rune cahaya bintang seukuran ibu jari menari-nari di penghalang cahaya, mengeluarkan gumpalan fluktuasi hukum. Sebelum dia sempat bereaksi,
seberkas cahaya keemasan jatuh dari atas seperti kilat, menghantam penghalang cahaya berbintang. Penghalang cahaya berbintang segera menyala, dan rune di atasnya mulai mengeluarkan suara siulan tajam saat mereka berusaha menahan cahaya keemasan.